Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Apahya, dari IF4711. Ya, di sini kami ingin mempresentasikan lembar kerja tugas 2 yaitu forensik digital. Dengan saya sendiri Muhammad Arif Fadilur Rahman dan teman saya yaitu Muhammad Zidan Triantoro, Fatih Azhara Effendi dan yang terakhir yaitu Satria Arya Pratama. Di sini diawali dengan pemeriksaan apakah sebuah artefak yang Anda unduh tidak mengalami perubahan, yaitu masih sama dengan kondisi file image-nya yang dibuat dari flash disk milik John. Di sini ia masih baik semua ya dengan file itu ya, dan dengan prosesnya yaitu file John yaitu John flash disk 001 itu dimasukkan ke dalam tools bernama AutoSpy dan hasilnya semua seperti digambar di bawah ini, gambar di bawah ini, yaitu di sini kita buka flash disk-nya yaitu memunculkan folder-folder yang ada di dalam flash disk tersebut. Dan pas dibuka satu pun nggak ada yang error atau rusak, dan pas di-download atau di-ekstrak pun aman. Ini seperti contoh di gambar setelahnya, yaitu di sini dia mencoba untuk membuka file PDF-nya, yaitu di sini nggak ada error sama sekali. Oke, masuk ke dalam nomor 2. Di dalam artefak yang tersedia diintegrasi peristiwa yang penting apa saja terkait kasus dan apa barang bukti yang diperlukan untuk mendukung pembuktian terjadi masing-masing peristiwa itu. Jelaskan cara Anda mendapatkan informasi tersebut. Nah, pertama di nomor 1 ini kita ada urutan 1 ya di awal ada file chat log di sini mungkin yang didapat dari si penyelidik atau mungkin dari tugas ini juga keluar. Itu kita dapat chat lognya. Ini salah satu barang bukti kuat yang kalau memang dia tuh pernah catatan sama bos sebelah di mana jam 8 pagi itu tanggal 12 Desember 2024 itu ada catatan tentang ya ada negosiasi pembelian suatu apa ya suatu pembelian desain yang rahasia. Urutan keduanya di sini ada bukti transfer yang udah memang benar-benar masuk untuk DP. Di sini ada keterangan berhasil dari si apa ya dari pengirim itu Mukidi dan diterima oleh si John di tanggal 1 juga jam pukul 2 lebih 14 menit di sini. Lalu di sini kita ada apa ya pengecekan untuk si apakah dari file ini benar atau ada atau enggak ini didapat untuk file dari bukti dari tambahannya itu kita pakai terus namanya autopsi di mana ya di sini kelihatan ada deleted file-nya ada 22 total yang di file sistemnya ada 14. Nah kalau total di sini kalau kita cek ini ada namanya transfer 06 Desember dan 01 Desember. Pas dibuka juga ya hasilnya kayak gini. Jadi semuanya udah kelihatan semua apa yang dihapus. Urutan ketiga, di sini kita tahu bahwa si John ini dapat file desain dengan si maksudnya ini bos perusahaan bukan boy. Bernama siapa ya? XYZ123 dan yang sudah dienkripsi yang mana yang sudah kita dapat dengan cara brute force yang dimana isinya itu tentang suatu pembahasan tentang quantum processor yang dimana ya itu embel-embel tugas saja dari satu perusahaan tersebut. Jadi pas apa ya untuk sebenarnya untuk cara kita tahunya itu ya baca-baca aja sih semua kolom yang ada apa aja yang membantu kayak contoh di sini baca setiap kolom misalkan modify-nya jam berapa terus juga file metadata-nya gimana dan lain-lain dan untuk penggunaan toolsnya tadi ada John Reaper atau JTR disebutnya ini tetap ada file yang bernama PDF John dan Office John kita gabungkan pertama kita cocokkan hashingnya kalau misalnya hashingnya benar jadi step itu nah untuk cocokan hashing itu dia ada set review jadi tidak sebagai terus itu kita iterasi tetap satu jadi hash lalu apakah hash itu sama dengan yang ada atau enggak. Nah, di sini ternyata valid, ketemu das passwordnya itu untuk apa ya PDF yang ada itu passwordnya adalah secret. Udah keempat ya jelas bahwasanya untuk tahu bahwasanya si John ini mengirimkan atau gimana caranya itu pakai namanya URL docs ini. Ini sebenarnya agak lama untuk nge-looping atau ngeiterasi sebuah file dari dokumen, PPT gitu-gitu tuh lama, tidak seperti PDF. Nah, ini mungkin akan waktu seperti mungkin setengah jaman gitu untuk nge-brute force-nya. Ini udah ketahuan, temunya itu adalah passwordnya itu open. Jadi kebuka adalah link Google Drive-nya. Nah, seperti ini nih. Jadi si John ini ngirim ke WA dengan filenya adalah open, pas dibuka link Google Drive-nya itu adalah PDF yang tadi desain dari perusahaannya si John yang dia kerjain. Terus ya passwordnya adalah si secret tadi. Nah, dibuka kayak gini. Sultan kelima itu ya saat sudah dikasih semua transfernya masuk di sini kelihatan di file yang dihapus jam 10 lebih 27 itu kehapus 400 juta tapi ini pengirimnya agak beda ya namanya Mukio. Nah ini di log chat itu juga ada kelihatan bahwasannya ya kirim password dan juga ya udah sama-sama oke.
sama-sama bos, tapi ini udah aman semua intinya lah. Dan di kini jadi terakhir kita asumsikan setelah semuanya clear sudah 10.30-an itu udah clear, semuanya dihapus, ya makanya di bukti-bukti selanjutnya kita akan baca. Oke, masuk ke nomor 3. Selanjutnya itu nomor 3 yaitu dari artefak yang tersedia identifikasi apakah semua barang bukti yang diperlukan bisa didapatkan. Di sini dari artefak yang tersedia semua barang bukti yang diperlukan berhasil didapatkan dengan dipulihkan aksesnya dan dilihat. Yaitu dengan di sini daftar barang bukti yang berhasil didapat yang pertama yaitu bukti transfer ke John, yaitu transfer 01-JPG dan yang selanjutnya itu transfer 06-JPG. Dan selanjutnya itu bukti objek pencurian yaitu properti intelektual dengan desain YXYZ123 ECE.PDF yaitu akses konten berhasil dibuka menggunakan password hasil cracking yaitu secret. Dan selanjutnya itu isi konten dan satu lagi yaitu isi konten yaitu dokumen desain quantum processor berstatus top secret. Selanjutnya itu bukti metode distribusinya yaitu yaitu akses konten berhasil dibuka menggunakan password hasil cracking yaitu open. Isi konten yaitu link Google Drive yang mengarah ke file desain. Cara mendapatkan informasi menggunakan tools bernama Autospade dilakukan dengan teknik kriptografi cracking dengan cara brute force menggunakan John the Ripper untuk membuka file yang dikunci. Oke, berikutnya ke nomor 4. Jadi bagaimana sih langkah-langkah kami untuk bisa mendapatkan akses dan menganalisis semua barang bukti secara lengkap. Sebenarnya nomor penjabaran nomor 3, 4, dan 5 ini sudah bentuk ringkas dalam nomor 2 tadi. Jadi nomor 3 dan 4 ini 3, 4, 5 ini lebih ringkasnya saja. Yang pertama tahap akuisis dan identitas. Jadi menginputkan data, memasukkan image file John Flash Disk ke dalam perangkat lunak atau autopsi. Lalu temuan awal mengidentifikasi file mencurigakan di folder deleted file system, termasuk dokumen URL doc desain XY123 ENC PDF dan beberapa file gambar. Lalu tahap kedua merupakan tahap ekstraksi dan persiapan. Tahap ekstraksi mengeluarkan file target dari sistem autopsi untuk dianalisis lebih lanjut secara eksternal. Lalu berikutnya adalah analisis gambar, melakukan pengeluaran visual, saturasi kontras, cerahan pada file gambar untuk mencari informasi tersembunyi. Lalu tahap ketiga, analisis dokumen, URL. Kami mencoba untuk membuka file, namun diminta untuk inputkan password. Lalu mengambil hash enkripsi menggunakan script Python Office 2 John PY atau URL doc hashword txt. Lalu melakukan brute force menggunakan JTR dengan dataset rockyou txt. Hasilnya, passwordnya ditemukan open. Isi dokumen berisi link Google Drive. Lalu untuk analisis dokumen PDF, desain XYZ123 INC dan .pdf, ini mengambil hash enkripsi menggunakan script Python PDF John.py, desain XYZ123 underscore enc.pdf, hash PDF txt. Lalu melakukan serangan brute force menggunakan JTR dengan dataset rockyou txt. Hasil password ditemukan secret. Isinya berupa penjelasan desain tentang quantum processor. Oke, untuk selanjutnya itu buat rekonstruksi kejadian berikut dengan tampilan atau screen capture barang bukti terkait. Yang pertama itu ada fase kesepakatan awal pada tanggal 1 Desember 2024. Di dalam chat log.txt terdapat chat antara John dan bos sebelah pada jam 14:05 sampai dengan jam 14:18. Serta selanjutnya terdapat bukti transaksi dengan nominal 100 juta pada jam 14:14. Kejadian tersangka John menerima uang sebesar 100 juta dari Mukidi. Buktinya itu file transfer 61-.jpg.
Selanjutnya yaitu yang kedua, fase proses dan pengamanan data pada 6 Desember 2024 pada malam hari. Setelah dibuka di otopsi terdapat file bernama desain xyz123_inc.pdf yang dimodify pada jam 20:07 serta yang di-create pada jam 20:26:49 WIB. Kejadian yaitu tersangka mengenkripsi file desain rahasia kuantum prosesor menjadi file PDF terlindungi password dengan password yaitu secret. Buktinya yaitu terdapat pada file xyz123inc.pdf. Kejadian tersangka si John mengunggah file ke Google Drive dan menyimpan linknya ke dalam dokumen Word yang juga dikunci password, yaitu dengan password open. Buktinya itu file bernama url.docs. Yang selanjutnya itu ketiga ada fase penyelesaian dan pembersihan. Tanggal 6 Desember 2024. Pada waktu 22:27 WIB, tersangka si John menerima pelunasan sebesar 400 juta dari Mukiyo seperti yang terdapat pada bukti transfer. Waktu setelah 22:36 WIB, tersangka John menghapus semua file, desain, dokumen, link, dan bukti transfer dari flash disk untuk menghilangkan jejak. Ini hanya cocokologi atau logika. Kalau misal dilihat dari chat log waktu dan modify time di tools autopsi. Buktinya itu status file di autopsi ditandai dengan ikon silang merah atau delete. Oke, mungkin selanjutnya itu menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada apa isi dokumen rahasia yang bocor keluar dari perusahaan? Tewat. Isinya adalah file PDF tentang teknis dan rancangan desain kuantum prosesor versi 1.0 dengan status top secret. Yang kedua, itu kapan dokumen rahasia itu bocor? When. Dokumen tersebut bocor pada tanggal 6 Desember 2024 dalam rentang waktu antara pukul 20:22 WIB hingga 22:27 WIB. Yang ketiga itu bagaimana caranya dokumen rahasia itu bisa bocor keluar atau how. Pelaku si John share link via Google Drive dengan pengamanan berlapis pakai password. Jadi si John mengenkripsi file desain asli menjadi PDF berpassword, yaitu file bernama desain xyz123_inc.pdf. Lalu unggah ke Google Drive, salin link Google Drive tadi ke dalam dokumen MS Word, memberi password pada dokumen Word tersebut dengan password yaitu open, dan mengirimkannya kepada si bos perusahaan lain lewat chat. Selanjutnya yang itu di mana tempat dokumen rahasia itu dapat diakses oleh orang luar atau where. Dokumen dapat diakses melalui Google Drive dalam bentuk link, seperti yang terdapat pada bukti lampiran foto berikut. Untuk selanjutnya itu siapa nama orang luar yang menginginkan dokumen rahasia tersebut, atau si bos dari perusahaan sebelah atau pesaingnya, tapi yang mentransfer Mukidi sebagai pengirim uang panjar atau DP dan Mukiyo sebagai pengirim uang pelunasan. Untuk yang terakhir yaitu apa motif terjadinya kebocoran dokumen rahasia itu atau why. Kemungkinan besar adalah si John sebagai pelaku ingin uang juga, dan si bos sebelah itu ingin tahu desain atau produk dari perusahaan John itu lagi kembangin produk apa, yang mungkin karena persaingan juga. Dan paling penting ini masalah balasan budi yang dulu si bos perusahaan lain itu pernah bantu uang banyak sekali ke si John karena untuk lunasi hutangnya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.